Ya, pertemuan pertama ini kita akan membahas sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ya, baik saudara, ini adalah sub CPMK, kemudian indikatornya adalah Anda dapat menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia, menjelaskan fungsi bahasa Indonesia, dan menghasilkan produk tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Rujukan yang digunakan adalah buku menulis ilmiah, yaitu buku ajar MPK Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Ya, baik, kita mulai dengan sejarah bahasa Indonesia ya. Sejarah bahasa Indonesia diawali dengan peristiwa Sumpah Pemuda sebagai awal terbentuknya bahasa Indonesia sekaligus peristiwa politik bahasa di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya mengandung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, apakah lahirnya bahasa Indonesia saat itu pula pada tanggal 28 Oktober 1928? Ya, saudara, kalau mengenai lahirnya bahasa Indonesia, maka sebelum itu pada Kongres Pemuda I ini sudah dibahas mengenai bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu dialek Riau. Nah, pengikrarannya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Baik, berikutnya adalah bahasa Melayu dialek Riau yang merupakan lingua franca diangkat sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan secara yuridis menjadi bahasa resmi NKRI, ini yang dimuat dalam bab 15 pasal 36. Ya, jadi dari tahun 1928 ini ada rentang waktu ya, baru tahun 1945 pengukuhannya secara yuridis. Ya, mengapa demikian? Karena Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan perencanaan atau yang sering disebut dengan language planning. Nah, ini adalah putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Dapat kita lihat yang bagian ketiga, ini dikatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah ya yang merupakan peristiwa politik bahasa di tanah air yang tadi sudah kita bicarakan, gitu ya. Karena dalam putusan Kongres ini dimuat tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan demikian, lahirnya bahasa Indonesia itu sebenarnya eh, karena peristiwa politik. Jadi ya, karena masalah politik, gitu maka bahasa Indonesia itu lahir. Lalu bagaimana dengan bahasa Melayu dialek Riau? Mengapa sebagai sumber bahasa Indonesia? Ya, saudara, saat itu penutur bahasa Melayu sudah tersebar di berbagai wilayah di Nusantara ya, ini ya, sehingga sebaran bahasa Melayu sangat luas. Hal ini dapat kita ketahui dari penggunaan bahasa Melayu ya, sampai sekarang itu kita kenal ada Melayu Ambon, kemudian di Kalimantan itu juga ada penggunaan bahasa Melayu, di Nusa Tenggara juga ada bahasa Melayu, begitu ya. Di Sumatera sendiri juga bahasa Melayu digunakan di berbagai tempat. Nah, itu menunjukkan bahwa penutur bahasa Melayu eh, tersebar sangat luas. Begitu pula saat itu ya pada zaman dulu yang sebelum Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua adalah struktur gramatika bahasa Melayu sederhana, mirip dengan bahasa lain dan mudah dipelajari. Ini kalau kita bandingkan dengan bahasa daerah ya, bahasa daerah di Indonesia misalnya ya, dalam bahasa Jawa misalnya ada dua bunyi deh misalnya dari segi bunyi ya, ada dua bunyi deh, deh dan deh. Misalnya pada kata wedi yang artinya pasir dan kata weti yang artinya takut begitu.
Nah, ini dari segi bunyi saja bahasa Jawa sudah lebih banyak dibandingkan bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Melayu, mengapa sederhana? Ya, salah satu contohnya, deh itu hanya ada satu. Ya, jadi misalnya mau dapur, dari, dengan, dan itu semuanya hanya ada satu deh. Tidak dibedakan, tetapi dalam bahasa Jawa dibedakan. Apalagi dalam bahasa Madura. Lalu kemudian kalau kita mengacu ke bahasa Minang, itu juga ada banyak diftong dalam bahasa Minang. Nah, berbeda dengan bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Ya, sama pula saudara kalau kita bandingkan dengan bahasa Jawa itu ada tingkatan ngoko, kromo matio, kromo inggil. Dalam bahasa Madura juga ada ence iya, enki enten, dan enki punten. Nah, ini ada tingkatan bahasa ya, begitu ya. Nah, ini kalau bahasa Melayu tidak, jadi misalnya kita berbicara dengan orang tua, dengan teman, gitu, tidak ada tingkatan bahasa yang harus dipelajari, yang membedakan ketika kita bertutur pada usia yang berbeda atau tingkatan sosial yang berbeda. Nah, itulah sebabnya ini bahasa Melayu eh, dijadikan sumber sebagai bahasa Indonesia, salah satu sebab ya. Kemudian yang keempat adalah bahasa Melayu sering dipakai dalam dunia sastra. Nah, ini dapat kita ketahui dari sastra-sastra lama, begitu ya. Ada banyak sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu. Itu misalnya ya pantun, gurindam, begitu ya. Kemudian hikayat, begitu itu juga menggunakan bahasa Melayu. Ya, hal-hal itulah tadi yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi sumber bahasa Indonesia. Kemudian, perkembangan bahasa Melayu sebelum adanya bahasa Indonesia, yang pertama adalah peningkatan status lingua franca menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Ya, ini sebenarnya menjelaskan juga poin pertama tadi, begitu ya, bahasa Melayu sudah tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara karena saat itu memang bahasa Melayu menjadi lingua franca. Artinya adalah bahasa Melayu saat itu sudah menjadi bahasa perhubungan antar suku yang berbeda, gitu. Jadi sekalipun masyarakat saat itu berasal dari suku yang berbeda-beda dan menggunakan bahasa di suku mereka, eh, bahasa yang digunakan untuk menghubungkan antara satu suku dengan yang lainnya adalah bahasa Melayu, sekaligus juga menjadi bahasa perdagangan saat itu. Lalu yang kedua adalah pemodernan bahasa Melayu dengan sistem huruf Latin. Ya, saudara Anda yang mungkin pernah mengenyam pendidikan di pesantren, Anda pernah mengenal eh, naskah-naskah yang ditulis pakai aksara Arab ya, tetapi tidak ada harokatnya begitu ya. Nah, saat itu memang bahasa Melayu ditulis dengan menggunakan banyak ditulis dengan menggunakan bahasa aksara Arab yang tanpa harokat itu atau yang sering disebut dengan Arapegon begitu ya. Nah, jadi karena hal itu dan kita tahu sebagian besar Belanda tidak bisa membaca itu ya, maka dilakukan pemodernan bahasa Melayu oleh Belanda saat itu sehingga menjadi sistem huruf Latin, ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi baru bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional. Nah, fungsi baru bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional ini sebenarnya ini memiliki fungsi yang hampir sama ya saat itu ketika menjadi lingua franca. Jadi setelah Kongres Pemuda II, eh, perjuangan melawan perjuangan melawan Belanda dan perjuangan untuk mencapai meraih kemerdekaan ini dilakukan tidak sendiri-sendiri, tetapi dilakukan oleh secara bersama ya, secara bersama artinya dalam hal ini ada kerjasama antara suku-suku di Indonesia yang saat itu dikenal dengan misalnya Yong Salabas, Yong Java, begitu ya, dan seterusnya. Nah, eh, dalam pergerakan nasional tersebut untuk mencapai kemerdekaan digunakanlah bahasa Melayu sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar anggota pergerakan nasional itu. Termasuk juga untuk hal-hal yang sifatnya resmi dalam pergerakan nasional tersebut. Nah, itulah perkembangan bahasa Melayu sebelum adanya bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, satu lagi yang penting gitu ya, mengapa bahasa Melayu kemudian menjadi sumber bahasa Indonesia ya, selain masalah yang tadi sudah kita bicarakan serta perkembangan bahasa Melayu saat itu,
bahasa Melayu karena dia sudah menjadi lingua franca di Indonesia, maka bahasa Melayu ini dapat merepresentasikan semua suku yang ada di Indonesia. Ya, hal itu akan berbeda ketika yang menjadi sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya gitu ya. Itu hanya merepresentasikan satu dua suku misalnya di Indonesia. Tetapi bahasa Melayu karena dia sudah menjadi lingua franca saat itu, sudah menjadi bahasa perdagangan saat itu, dan dalam perkembangannya itu juga digunakan sebagai bahasa pergerakan nasional, kemudian sebagai bahasa resmi kedua, maka bahasa Melayu dianggap dapat merepresentasikan suku-suku yang ada di Indonesia. Sehingga tidak akan menjadi masalah begitu ya ketika atau tidak akan merepresentasikan satu atau dua suku saja begitu ya ketika bahasa Melayu itu dijadikan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Ini dapat kita lihat ya. Jadi maksudnya perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan pada bagian awal lalu kita sudah menyinggung masalah language planning atau perencanaan bahasa. Jadi setelah bahasa Indonesia itu dikukuhkan ya secara yuridis formal dalam undang-undang, maka perlu dikembangkan agar tetap bertahan kan begitu ya. Nah, perkembangannya itu meliputi hal-hal ini ya, Saudara. Ada penggunaan ejaan Suwandi tahun 1947, ada Kongres Bahasa Indonesia II, kemudian penggunaan ejaan yang disempurnakan EYD. Jadi setelah Suwandi digunakan EYD, ada seminar politik bahasa nasional, kemudian penyelenggaraan seminar politik bahasa nasional, penerbitan peraturan Presiden nomor 6 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya, penyelenggaraan seminar politik bahasa tahun 2015 di Jakarta, kemudian penerbitan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015 yang menggantikan EYD, ya. Kemudian saat ini digunakan kembali istilah EYD, ya. Jadi PUEBI tidak digunakan lagi, digunakan istilah EYD. Lalu penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ya, itu adalah perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Lalu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang nasionalisme, sebagai lambang identitas bangsa. Ya, kita tahu bahwa ketika kita misalnya menggunakan bahasa Indonesia, maka orang langsung tahu bahwa oh itu orang Indonesia, gitu ya. Jadi bahasa itu juga berfungsi sebagai identitas. Lalu kita pun sebagai lambang nasionalisme, kita juga perlu bangga pada bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena tidak semua negara memiliki bahasanya sendiri, saudara. Ada negara-negara yang tidak memiliki bahasanya sendiri tetapi menggunakan bahasa negara lain gitu ya. Ya, misalnya yang sering digunakannya adalah bahasa Inggris. Jadi negaranya bukan Inggris tetapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu menunjukkan bahwa eh, tidak negara tersebut tidak memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Sebab itu kita patut berbangga karena bangsa Indonesia memiliki bahasa nasionalnya sendiri yaitu bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia juga sebagai media pemersatu bangsa dan ini yang sudah dilakukan atau sudah terjadi ya sejak zaman dahulu ketika bahasa Indonesia itu masih berstatus sebagai bahasa Melayu ya. Jadi ini sudah menjadi media pemersatu apalagi sekarang setelah menjadi bahasa Indonesia maka bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Ya, kita merasa sama dengan suku-suku lainnya karena adanya bahasa Indonesia. Dapat berkomunikasi dengan suku lainnya karena adanya bahasa Indonesia. Sebab itulah ini disebut sebagai media pemersatu bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia juga sebagai media penghubung sosiokultural bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi secara sosial, secara budaya kita terhubung karena adanya bahasa Indonesia. Ya, misalnya ketika kita mau beli nasi begitu ya, beli nasi di rumah makan Padang kita tidak mungkin
menggunakan bahasa Minang karena kita bukan orang Minang misalnya. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan penjualnya pun juga menggunakan bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, eh, coba Anda bayangkan seandainya tidak ada bahasa Indonesia, maka ya kita harus belajar banyak bahasa atau mungkin pakai bahasa syarat ya untuk eh, hanya atau untuk sekadar membeli nasi Padang misalnya. Ya, baik saudara, kita lanjutkan ya. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ini diatur oleh Perpres RI nomor 63 tahun 2019, yaitu di pasal 1 ya, Indonesia dikenal sebagai eh, atau maaf, pada pasal 1 di Indonesia dikenal dan dipakai 3 jenis bahasa, yaitu Indonesia, daerah, dan asing. Gitu ya. Kemudian pada pasal 2 ada ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia Perpres RI nomor 63 ini bahasa Indonesia digunakan di peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi kenegaraan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saudara, seandainya ada presiden kita yang berpidato di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia, itu bukan berarti beliau tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi karena sudah diatur dalam Perpres RI bahwa pidato resmi kenegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kegiatan pendidikan nasional, kemudian penggunaan bahasa Indonesia dalam surat perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga swasta di Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi saudara, kalau Anda misalnya mendapatkan kontrak dari perusahaan begitu ya, atau dari lembaga tertentu, maka perjanjiannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun asing, maka menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, jadi ada dua. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Ya, kita tahu kalau ke instansi pemerintahan misalnya seperti ini, maka yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Forum nasional atau internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Nah, jadi saudara berkaitan dengan nomor 7 ini, seandainya ada seminar internasional, maka Anda jangan khawatir untuk mengikutinya. Misalnya Anda khawatir, oh saya bahasa Inggrisnya kurang, saya tidak. Saya kalau mau jadi pemakalah, mau mendaftar menjadi pemakalah, saya khawatir nanti tidak bisa presentasi dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini sudah diatur di Undang-Undang Saudara bahwa forum nasional atau internasional yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi, kalau Anda tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, maka Anda dapat presentasi makalah Anda dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu tidak boleh disalahkan karena diatur oleh undang-undang. Begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 8, kegiatan komunikasi di lingkungan kerja di wilayah Indonesia, lalu laporan lembaga pemerintahan, lembaga swasta ataupun perseorangan, instansi pemerintahan, serta penulisan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Jadi itu adalah penggunaan bahasa Indonesia ya, yang diatur oleh undang-undang. Lalu berikutnya adalah penamaan geografi, bangunan, gedung, jalan, apartemen, pemukiman, dan seterusnya ini ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya ada gedung begitu ya atau ada sekolah yang namanya hanya Inggris saja, itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang ini, begitu. Jadi seharusnya dapat dikenai sanksi. Kemudian informasi tentang produk yang beredar di Indonesia. Jadi kalau ada produk-produk asing yang beredar di Indonesia, itu informasinya harus ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sudah terjadi ya. Jadi misalnya kita beli kipas angin gitu ya atau beli alat elektronik gitu. Ketika kita membaca buku petunjuknya begitu ya, maka dalam buku tersebut begitu ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu rambu-rambu petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, alat informasi lain yang diperdengarkan dan yang dipasang dan diperdengarkan di tempat umum. Jadi misalnya ini ya saudara, ini ya yang ada tulisan keberangkatan ini di bandara, jadi harus ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia letaknya paling atas dan tulisannya lebih besar. Lalu kalau ada bahasa Inggris, maka
bahasa Inggris itu letaknya di bawah bahasa Indonesia. Jadi ini aturan untuk ini ya, apa namanya, penggunaan bahasa Indonesia di fasilitas umum begitu ya, termasuk rambu-rambu dan alat informasi lain begitu ya. Nah, seperti ini. Termasuk juga ketika alat informasi itu diperdengarkan, misalnya ya ini sering di bandara atau di stasiun begitu ya. Mmm, ketika ada informasi tersebut maka disampaikan lebih dulu menggunakan bahasa Indonesia, lalu baru menggunakan bahasa asing. Nah, ini yang lebih bagus lagi, ada beberapa bandara itu juga sudah menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia, bahasa asing, yang ketiga bahasa daerah. Kemudian yang D, penyiaran informasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apakah yang dimaksud bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi saudara, baik itu tepat konteks dan benar itu tepat gramatikal. Jadi, misalnya seperti ini ya, dilarang nebang pohon dan berburu binatang di lingkungan hutan Songoriti, karena ini sifatnya adalah informasi untuk publik, begitu, maka harus menggunakan ragam bahasa Indonesia yang benar, begitu. Karena ragam bahasa Indonesia formal, maka harus benar. Mengapa harus benar? Karena konteksnya itu adalah formal, sehingga baiknya di sini ya kan baiknya adalah karena ini konteksnya formal, maka harus menggunakan bahasa yang benar. Tetapi baik untuk berbicara dengan teman Anda, maka menggunakan ragam non formal, begitu ya. Jadi tidak mungkin ketika Anda mengajak teman Anda jalan-jalan ke mall, begitu Anda menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang resmi, begitu, itu justru akan membuat teman Anda tidak nyaman. Itu justru tidak baik, begitu ya. Lalu baiknya bagaimana? Baiknya ya justru Anda menggunakan bahasa nonformal atau bahasa gaul misalnya ya, karena atau mungkin ada campuran bahasa daerah karena konteks saat itu adalah konteks nonformal. Anda berbicara dengan teman Anda. Ya, jadi ini ya, baik itu adalah tepat konteks, benar adalah tepat gramatikal. Ya, itu saudara materi tentang sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Terima kasih. Perlu diingat bahwa bahasa menunjukkan bangsa, bangsaku Indonesia, dan bahasaku bahasa Indonesia. Terima kasih. Jumpa lagi pada materi selanjutnya.